Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore pemirsa. Sore, Jumpa Pak. lagi ya Mas Dika. Jumpa lagi di channel kita ini Mas, dalam rangka membahas beberapa permasalahan pertanian. Tapi kali ini tentang kelapa sawit, khususnya mengenai hama. Ya, Pak. Ya. Sore ini kita di tempat Mas Dika hujan nggak? Kebetulan sudah reda, Pak. Oh, kalau kami di Medan ini baru deres-deresnya, Wah, sehingga ngomongnya ini pun agak keras-keras ini, Mas. ya, Pak. Ya, oleh karena itu pada hari ini tadi kami diskusi dengan beberapa kolega, Mas, mengenai pengendalian ulat kantong. Kantong. Jadi salah satu bahasanya, Pak, apakah benar memang insektisidanya sudah nggak manjur lagi atau ya udah resisten, sudah kebal gitu katanya gitu, Mas. Iya, Pak. Jadi apakah memang benar demikian? Karena memang kalau di perusahaan itu kan selalu menggunakan SOP ya kan, Mas? Betul, Pak, betul. SOP-nya mengendalikan ini dengan ini, jadi tidak ada perubahan. Justru itu mungkin memacu juga gitu dengan Betul. SOP, jadi tidak kreatif gitu makanya. Kalau kreatif melanggar aturan keuangan misalnya. Iya. Jadi cerita resistensi hama di kebun kelapa sawit ini sebenarnya gimana Mas Dika sebagai praktisi entomologis ya, untuk mengendalikan hama di perkebunan kelapa sawit. Silakan Mas Dika. Baik, Pak. Terima kasih banyak izin share screen ya, Pak ya. Nah, sebelumnya sudah terlihat, Pak? Sudah Mas, sedikit. Oke, jadi seperti ini Pak, terkait resistensi nanti kita juga akan membahas tentang suksesi. Nah, sebelum kita berbicara dengan resistensi dan suksesi, nanti kita akan belajar terlebih dahulu apa arti dari resistensi dan suksesi. Kebetulan yang akan saya sampaikan lebih banyak nanti studi kasusnya di hama Pak, karena memang basicnya dari entomologi dan tidak jauh dari hama kelapa sawit. Nah, kemudian untuk mengawali kita harus kenal dulu Pak bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia ini menurut keputusan Menteri Pertanian tahun 2019 luas tutupannya kurang lebih ada 16,3 juta hektar. Nah, artinya apa? Artinya akan sangat terbuka sekali praktek-praktek budidaya kelapa sawit sehingga nanti dengan luasnya kebun kelapa sawit ini tentunya penanaman dari kelapa sawit atau agrosistem dari kelapa sawit kita kenal adalah monokultur, yang artinya satu jenis tanaman ditanam secara serempak dan secara skala luas, dan untuk khusus kelapa sawit siklusnya panjang hingga mencapai 25 bahkan ada yang 30 tahun. Dan juga sampai saat ini generasi terbaru adalah bisa jadi generasi kelima. Jadi sudah 5 generasi kelapa sawit ini di Indonesia. Kurang lebih seperti itu Pak Agus. Oh, ya. Nah, kemudian selain itu kita juga mengenal serangga-serangga yang berasosiasi dengan kelapa sawit, terlebih yang fungsinya sebagai hama. Nah, di sini ada beberapa kelompok menurut dari fase tanaman kelapa sawit itu sendiri. Ketika kita di fase bibitan, kita akan kenal yang namanya kelompok kumbang malam, belalang, penggerek batang, di mana kumbang malam dan belalang juga menyerang di fase tanaman belum menghasilkan. Nah, di tanaman belum menghasilkan pun ada kelompok-kelompok seperti kumbang tanduk, rayap, kemudian belalang, dan juga menyerang di tanaman menghasilkan. Nah, yang akan kita bahas atau dalam studi kasus ini adalah dari kelompok-kelompok ulat api yang pada saat ini merupakan salah satu hama mayor di perkebunan kelapa sawit selain dari kumbang tanduk itu sendiri. Kemudian untuk agrosistem kelapa sawit sendiri, bahwa persepsi yang selama ini
berada di masyarakat bahwa ada musim hama. Nah, jadi misalnya bulan sekian sampai bulan sekian itu adalah musim ulat api. Terus selanjutnya nanti musim ulat kantong. Nah, sebenarnya tidak seperti itu karena apa? Karena hama-hama serangga ini sebenarnya tersedia sepanjang tahun. Namun populasinya saja yang pada waktu-waktu tertentu bisa fluktuatif sehingga dia menyebabkan ledakan populasi. Yang mana yang kondisi seperti itu disebut musim ulat tertentu gitu. Nah, kemudian aktivitas yang lazim terjadi nanti yang kaitannya dengan kejadian resistensi adalah bahwa pengendalian itu bisa dilakukan hampir setiap minggu, setiap bulan, bahkan sepanjang tahun. Jadi misalnya hari ini kita menyemprot, oh kok tidak mati, kita semprot dengan mist blower, oke minggu depan kita ulangi penyemprotannya dengan fogging. Oh, dengan fogging kok tidak mati lagi ya, bulan depan kok kita lihat masih ada. Oke, kita lakukan injeksi batang. Terus kemudian dari injeksi batang, bornya rusak. Oh, perlu dimasukkan lagi pestisida sistemik atau insektisida sistemik menggunakan cara lain, yaitu dengan apa? Dengan infus akar, misalnya seperti itu, Pak. Artinya apa? Artinya dari yang saya sampaikan di slide ini adalah bahwa pengendalian hama menggunakan teknik kimia atau secara kimia itu adalah teknik yang lazim dilakukan di kalangan pekebun. Nah, ini nanti yang menjadi dugaan apakah resistensi bisa terjadi. Selain itu, sering juga para pekebun melakukan yang namanya blanket atau clean weeding. Jadi pengennya kebun kelapa sawit itu bersih seperti taman gitu. Bertaman sawit atau Iya, betul ya, Pak. Terus ini juga contoh bagaimana clean weeding atau blanket di kelapa sawit. Nah, sehingga apa? Sehingga penggunaan dari insektisida yang secara terus-menerus, terlebih yang sifatnya adalah broad spectrum, artinya apa? Tidak hanya membunuh dari kelompok hama, tetapi juga berpotensi membunuh kelompok-kelompok musuh alami, itu akan menyebabkan outbreak dari hama-hama khususnya yang berasal dari kelompok Lepidoptera, yaitu yang mempunyai larva, ulat api, ulat bulu, dan ulat kantung. Nah, kemudian apakah resistensi dan suksesi memang benar terjadi di perkebunan kelapa sawit? Nah, sebelum kita melihat apakah memang benar terjadi, kita harus melihat dulu terminologi apa itu yang disebut sebagai resistensi. Resistensi diartikan sebagai ketahanan suatu organisme terhadap suatu paparan bahan aktif pestisida. Nah, untuk studi kasus di kelapa sawit yang sering kita dengar adalah apakah benar resistensi UPDKS, ulat api, ulat bulu, dan ulat kantung menjadi resisten terhadap satu bahan aktif insektisida. Kemudian selain itu, apakah terjadi resistensi penyakit bercak daun terhadap fungisida? Nah, nanti kita akan lihat. Dan juga yang terakhir adalah juga ada indikasi resistensi beberapa spesies gulma terhadap bahan aktif herbisida. Nah, untuk resistensi terkait dengan penyakit ya Pak ya, tadi sudah disinggung bahwa di kelapa sawit khususnya di nursery itu terkenal dengan yang namanya SOP. SOP-nya apa? Bahwa kalau di nursery harus dilakukan penyemprotan menggunakan fungisida yang memang itu tertulis mereknya gitu Pak. Kalau enggak itu para pelaku-pelaku yang ada di lapangan ini kok agak sedikit gimana gitu kalau tidak pakai itu. Salah SPI nanti ngamuk juga Pak. Iya Pak, nanti ada sistem pengawas internal, manajemen mutu, nanti ketika diperiksa menjadi temuan. Padahal yang harus kita perhatikan bukan mereknya tetapi kadang-kadang bahan aktifnya. Boleh mereknya berganti-ganti asalkan bahan aktifnya pun nanti ketika bahan aktifnya sudah dilakukan selama jangka waktu yang lama, harus ada masukan bahwa rotasi bahan aktif itu sendiri. Seperti itu Pak kira-kira. Nah, kemudian terkait resistensi gulma, jadi beberapa gulma atau beberapa bahan aktif herbisida itu terindikasi
beberapa sudah menuliskan atau melaporkan adanya resistensi di gulma. Jadi bagaimana mekanisme gulma itu bisa resisten terhadap bahan aktif herbisida. Nah, ini ada sedikit diagramnya, berawal dari satu individu gulma yang dia bersifat resisten ketika disemprot, kemudian dia survive dan juga menghasilkan biji-biji untuk menjadi benih selanjutnya. Lama-lama dia akan memperbanyak diri dan akhirnya akan dominan di tempat tersebut yang selama ini disemprot dengan herbisida tertentu. Nah, kemudian yang kedua adalah suksesi. Apa perbedaan resistensi dan suksesi itu tadi? Nah, kalau tadi resistensi itu merupakan suatu mekanisme ketahanan organisme, nah kalau suksesi ini adalah lebih ke pergeseran atau penggantian dominasi di antara kedua atau lebih serangga hama, kalau ini konteksnya hama, di suatu ekosistem tertentu. Suksesi dibagi menjadi dua, ada suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer terjadi karena faktor alam, misalnya gunung meletus, sehingga komunitas awal yang tadinya existing di situ menjadi lenyap, sehingga diganti oleh organisme atau komunitas yang baru. Sedangkan suksesi sekunder terjadi karena gangguan atau kerusakan seperti kebakaran, kemudian land clearing gitu. Sehingga di sini adalah yang dititik beratkan adanya pergeseran. Sehingga dari 3 kasus, studi kasus yang ada di kelapa sawit, kita bisa mengelompokkan mana sih yang sebenarnya terjadi, apakah resistensi ataukah itu suksesi. Nah, jadi contoh studi kasus di kelapa sawit, misalnya ketika ada tanaman yang sudah tua umurnya, tanaman menghasilkan sudah tua, maka di sini sebenarnya sudah ada sebuah komunitas serangga atau juga kita bisa sebut sistem kompleks komunitas hama yang ada yang berdiam di habitat tersebut. Kemudian karena sudah tua dan secara ekonomi sudah tidak menguntungkan, maka dilakukan replanting. Nah, replanting ini merupakan contoh suksesi sekunder. Ketika di sini ada land clearing, terus kemudian habitatnya terganggu, tetapi nanti akan muncul kembali. Jadi di sini nanti akan ada pergeseran komunitas-komunitas yang mendiami tanaman menghasilkan atau tanaman tua berbanding dengan komunitas-komunitas serangga yang mendiami di tanaman yang belum menghasilkan. Nah, kemudian ini pergeseran ini akan selalu terjadi. Jadi ini contoh yang ada di kelapa sawit, Pak Agus. Ya. Nah, kemudian contoh suksesi lagi adalah kemunculan jenis ulat api baru yang sebelumnya pernah outbreak. Tetapi, iya Pak, belum pernah outbreak. Padahal spesies ulat api tersebut sebenarnya sudah ada selama ini. Kemudian yang kedua, suksesi kumbang badak Oryctes rhinoceros. Karena akibat dari perubahan lahan tadi seperti land clearing, nah itu akan mempengaruhi dari habitat Oryctes rhinoceros itu sendiri, karena kita ketahui bahwa Oryctes rhinoceros perlu membutuhkan tempat untuk bertelur atau breeding site dan juga tempat untuk makan. Nah, yang ketiga adalah areal endemik Ganoderma akibat akumulasi sumber inokulum. Nah, yang pertama akan kita bahas terkait kemunculan ulat api yang sebelumnya belum pernah outbreak. Jadi ini 3 kelompok UPDKS dengan berbagai macam spesiesnya yang dominan menyerang kelapa sawit khususnya di Sumatera. Contoh yang pertama adalah Parasalepida. Parasalepida ini menjadi trending topik di akhir tahun 2018 hingga 2019 awal, bahkan hingga sekarang. Karena apa? Karena beberapa laporan di daerah Sumatera Utara mengalami outbreak dengan intensitas ringan, sedang hingga berat. Nah, waktu serangannya bisa kita lihat rata-rata di 2013-14 mereka outbreak, terus kemudian outbreak lagi di medio 2018-2019. Dan kalau sekarang ini kita jalan-jalan ke daerah Sumatera Utara, di Asahan, Kabupaten Batubara, Labuan Batu Utara, bahkan sampai Simalungun, kelompok spesies Parasalepida ini sudah sering kita jumpai gitu.
Kalau dulu jarang ya kan Mas? Iya Pak, dulu jarang. Selanjutnya ada ulat api Pentocrates sp. Nah, ini sampai menyebabkan daun seperti terbakar pada akhirnya awalnya adalah gejala white strips. Nah, ini terjadi di Kalimantan. 2012 dilaporkan di Kalimantan Selatan kurang lebih outbreak di 123 hektar. Kemudian di 2019 di Kalimantan Utara. Nah, jadi ini sebenarnya memang sudah ada populasinya, cuma karena di tempat-tempat tertentu tersebut terjadi gangguan lahan, nah ini menyebabkan Pentocrates menjadi dominan karena dianggap dia paling bisa beradaptasi terhadap perubahan lahan itu sendiri. Hal yang terjadi juga terjadi pada spesies Narosa rosingpunta. Jadi 2019 ini meledak di wilayah sekitar Simalungun bersama dengan Olonagateri. Nah, itu kira-kira untuk suksesi di kelapa sawit. Kemudian contoh selanjutnya kumbang badak. Nah, awalnya kumbang badak ini menyerang tanaman kelapa, Pak. Tapi semakin lama konversi dari kelapa menjadi kelapa sawit menyebabkan Oryctes ini harus menyesuaikan dan beradaptasi dan akhirnya acceptable atau suitable sehingga sampai sekarang di mana di situ ditanam kelapa sawit khususnya di Sumatera Utara. Nah, ini menjadi sebuah ancaman gitu, khususnya di tanaman-tanaman yang masih muda, karena bisa menyebabkan kematian dan gagal dari kegiatan replanting itu sendiri. Dan yang terakhir, studi kasus di kelapa sawit, yaitu terkait dengan adanya areal endemik Ganoderma. Awalnya di generasi 1 areal tersebut bisa dibilang bebas Ganoderma atau dengan tingkat kejadian serangan dan intensitas serangan yang rendah. Namun seiring dengan bertambahnya generasi tanaman kelapa sawit, areal tersebut menjadi endemik karena apa? Karena akumulasi dari sumber inokulum itu sendiri. Nah, ini kira-kira yang bisa digambarkan dari kejadian penyakit Ganoderma ini pada lahan yang sama, semakin tua atau semakin ke sini kejadian penyakit Ganodermanya semakin tinggi. Dan begitu pula di generasi tanam, ketika tanamnya semakin banyak, maka kejadian penyakit Ganoderma akan lebih awal terjadi di awal-awal usia penanaman. Nah, sehingga kesimpulan, baik saran dan pandangan, resistensi dan suksesi hama penyakit di perkebunan kelapa sawit nyata adanya. Sehingga hal-hal yang bisa mendorong terjadinya resistensi maupun suksesi harus bisa kita antisipasi. Kemudian resistensi dan suksesi hama penyakit menjadi bagian dalam dinamika populasi OPT. Karena kita menanam kelapa sawit dan kita juga hidup berdampingan dengan hama dan kelapa sawit, sehingga hal ini harus bisa kita terima dan kita sikapi dengan bijak. Dan yang terakhir, resistensi dan suksesi menjadi petunjuk tersendiri bagi kita dalam menyusun strategi mengelola OPT kelapa sawit yang berkelanjutan. Nah, kira-kira seperti itu Pak Agus. Monggo silahkan kalau kita lanjutkan diskusi sedikit terkait masalah ini. Ditutup Mas. Oh ya. Ya, Pak. Terima kasih Bapak, presentasinya bagus sekali. Ya, Sudah Pak. jelas. Dan tadi penutupnya saya kan seperti pejabat pemerintah Mas. Ini terakhir kita harus hidup berdampingan dengan OPT. Karena dengan virus COVID-19 kita nah, itu dia. kan Inspirasi gitu. dari situ, Pak. Iya. Ya, itu tadi pandangan-pandangan yang paling kesimpulan paling bagus tadi gini Mas. Ya itu bisa terjadi kan, tapi dengan kita tahu bisa dikurangi begitu. Pasti ya Pak. Ya apa tadi ada clean weeding, oh janganlah kan. Iya betul. Memilih pestisida label hijau kan. Iya gitu. betul Pak. Jadi supaya nggak muncul yang baru gitu. Iya betul Pak. Kita ini kan timbulnya varian-varian baru itu ya kadang seperti itu. Tapi dengan demikian kita bisa mengatasi UPDKS, Oryctes, Ganoderma itu secara bagus. Itu pemirsa, mudah-mudahan presentasi yang luar biasa dari Mas Dika ini
memberikan inspirasi dan informasi bagi kita pekebun kelapa sawit. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.